ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Seperti biasa kita akan ngerumpi masalah-masalah handphone. Oke, kali ini sebenarnya adalah video lanjutan ya dari video sebelumnya, yaitu tentang HP Samsung J2 yang sebelumnya itu bootloop atau mentok di logo. Kemudian setelah kita reset dan alhamdulillah berhasil ya, hanya dengan mereset handphonenya via mode recovery. Kemudian setelah kita reset bootloopnya hilang, ternyata ada permasalahan lain, yaitu pemilik handphone ini lupa akun Gmailnya atau lupa akun Google yang sering kita sebut dengan FRP, Factory Reset Protection. Oke, kita akan coba install handphonenya seperti biasa ya. Kita pilih bahasa persatuan, bahasa Indonesia, kemudian kita klik anak panahnya. Nah, pada bagian jaringan WiFi di sini kata-kata berikutnya itu tampilnya transparan ya, artinya tidak bisa kita klik. Berarti handphone ini itu tidak bisa melanjutkan instalasi sampai ke menu utama kalau tidak tersambung ke jaringan internet. Jadi ya kita harus menyambungkan HP ini ke jaringan internet, baik itu via WiFi maupun via data seluler. Jadi sobat tinggal memilih saja untuk jaringan internetnya, apakah mau memakai WiFi atau memakai data seluler, sama saja. Jadi yang perlu ditekankan di sini harus tersambung dengan jaringan internet. Kebetulan kita memakai jaringan internetnya yaitu via WiFi. Kita sambungkan ya jaringan internetnya. Setelah jaringan internetnya tersambung ya, sudah tersambung WiFi-nya, dengan otomatis kata-kata berikutnya ini timbul, yang artinya itu kita bisa klik dan melanjutkan instalasinya. Kita klik berikutnya, syarat dan kondisi, kita klik berikutnya, kemudian kita klik setuju. Memeriksa sambungan perlu waktu cukup lama katanya. Ya, kita tunggu saja sampai berapa lama. Nah sobat ya, di sini setelah kita menunggu ternyata kita terhalang verifikasi akun Google. Perangkat ini direset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Jadi pada sisi ini kita diperintahkan untuk memasukkan akun Google, tapi sobat tentu saja akun Google yang sudah pernah terdaftar atau pernah tercantum di handphone ini sebelum di reset. Jadi kita tidak bisa membuat akun yang baru atau juga memasukkan akun lama yang sudah aktif tapi belum pernah terdaftar di handphone ini sebelumnya. Jadi kita mentok. Inilah yang disebut FRP atau Factory Reset Protection. Jadi nyangkut di akun Google. Oke, inilah misi kedua kita untuk menyelesaikan atau membypass akun Google yang lupa. Untuk membypass akun Google HP J2 ini kita akan coba dengan cara tanpa PC dulu ya. Siapa tahu masih bisa. Kita akan coba dengan via tollback ya. Kita akan coba dulu, yaitu dengan cara kita tekan tombol home 3 kali secara berturut-turut. Kita akan mengaktifkan fitur tollbacknya. Oke, kita tekan 3 kali secara berturut-turut. Nah di sini ada notifikasi tollback aktif. Setelah ada notifikasi tollback aktif, kita gambar huruf L. Wah, ternyata tidak bisa. Kita coba lagi sobat ya, tollback sudah aktif, kita coba gambar, ternyata belum bisa. Kita coba sekali lagi, ternyata tidak bisa juga sobat. Berarti untuk saat ini
versi Android Samsung J2 2015 ini itu tidak support membypass akun Google atau FRP itu dengan fitur tollback ya. Jadi di sini tidak timbul, biasanya kalau support itu dia timbul tollbacknya itu. Ternyata tidak timbul ya, karena fitur tollbacknya tidak bisa diaktifkan atau tidak support. Apa mau dikata sobat, jadi kita akan membypass FRP atau akun Google yang lupa dari HP Samsung J2 ini dengan media via PC ya. Kita akan minta bantuan komputer, jadi karena tidak support ya apa boleh buat ya. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke bagian komputernya ya. Tapi jangan khawatir sobat semua, sekalipun kita akan membypass FRP atau akun Google Samsung J2 ini via komputer, kita akan coba dengan tool yang gratis ya. Di sini untuk file tempurnya sudah kita sediakan, yaitu bypass FRP atau akun Google Samsung J2 2015 via Odin. Barangkali sobat yang belum punya file untuk bypassnya bisa di-download di link yang sudah kita sediakan di deskripsi ya. Tinggal sedot saja dan gratis. Oke, selanjutnya kita akan buka folder bypass ya dari Samsung J2 ini. Di sini di folder ini ada beberapa file. Nah, kebetulan ini udah diekstrak ya, karena sering dipakai sama kita ya. Jadi katakanlah ini kita belum ekstrak. Jadi contoh ya, kita hapus dulu ini dua file ini. Karena komputer saya sering dipakai, jadi otomatis sudah diekstrak. Anggap saja ini belum ekstrakan, jadi seperti ini ya. Kita membutuhkan dua file untuk membypassnya, yaitu yang pertama file FRP-nya untuk J2 ini, kemudian yang kedua adalah toolnya yaitu Odin. Kebetulan di sini versinya yang kita pakai adalah versi 3.07. Setelah kita siap untuk filenya yaitu file FRP dan toolnya Odin, kita ekstrak file Odinnya ya. Yang diekstrak cukup file Odinnya saja. Jadi untuk file FRP-nya ini biarkan saja dengan jenis filenya RAR ya. Biarkan saja, yang kita ekstrak adalah file Odinnya. Kemudian kita buka bagian folder Odinnya ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita buka dengan klik dua kali file Odinnya ini. Kita klik dua kali. Nah, seperti ini ya tampilannya daripada file Odin ini ya. Oke, setelah siap toolnya yaitu Odin 3 di versi 3.07. Selanjutnya kita fokus di sini ada beberapa kolom barisan dari feed, bootloader, PDA, font dan CSC. Kita fokus di bagian kolom PDA. Kita fokus di bagian kolom PDA ya. Kemudian kita klik saja bagian kolom PDA-nya. Setelah itu kita cari atau kita masukkan file FRP J2 nya. Tapi biasanya kalau misalkan file FRP nya itu satu folder ya dengan Odin yang kita pakai, itu bisa langsung mengarah ya. Jadi di saat kita klik file PDA langsung mengarah ke folder dimana file FRP nya itu tersimpan. Kalau misalkan belum terarah ya kita cari dimana kita menyimpan file FRP nya itu, kemudian kita klik bagian file FRP nya, kemudian klik open. Bisa juga dengan klik dua kali. Kita klik dua kali kemudian masuk. Nah, di sini ya filenya sudah masuk pada kolom PDA. Setelah masuk kita fokus lagi ke handphonenya. Nah, sebelumnya kita matikan dulu handphonenya ya. Kita matikan handphonenya, kita klik daya mati. Setelah handphonenya mati, kita akan masukkan handphone ini ke mode Odin, yaitu dengan cara
kombinasi tombol power, tombol volume bawah, dan tombol home kita tekan secara bersamaan. Oke, mulai saja ya. Kita kombinasikan tombol power, tombol volume bawah, dan tombol home secara bersamaan, kemudian kita tekan. Nah, secara otomatis kita langsung masuk ke bagian warning. Di sini bagian bawah ada dua pilihan, yaitu pilihan volume up untuk continue dan volume down untuk cancel. Tentu saja karena kita akan melakukan bypass, kita pilih bagian continue, yaitu dengan klik tombol volume atas ya. Jangan sampai salah, kita klik tombol volume atas, secara otomatis masuk ke mode Odin. Oke, selanjutnya kita siapkan kabel data yang bagus ya. Untuk kabel datanya sendiri tidak perlu ori, kebetulan saya juga pakai kabel data biasa ini ya, yang kurang lebih kalau kita beli di agen ya paling 10 ribuan, tapi kalau belinya di counter eceran ya mungkin bisa 15, bisa juga 20, tergantung pasaran areanya. Yang penting kabel ini harus normal ya, jangan sampai kabel data ini tersendat-sendat dalam prosesnya itu. Selanjutnya kita akan hubungkan handphone ke PC, kita colokkan USB-nya. Sambil kita fokus ke komputer ya. Di sini kita fokus di bagian ID com. Ternyata tidak langsung nyambung. Kita coba otak-atik nih. Mungkin kurang pas USB-nya. Ternyata tidak bisa sobat. Oh, baru ada suara klenung. Nah, di sini kita lihat ya, kita fokus di bagian tool Odinnya ya, di bagian atas sebelah kiri. Di sini ada ID com. Kita fokus di bagian ID com ini, harus ada tampilan com. Jadi kalau udah ada tampilan com di kolom ID com ini, berarti drivernya sudah terbaca. Itu harus diperhatikan banget. Jadi kalau misalkan comnya ini belum terbaca, itu berarti tidak bisa melanjutkan. Ternyata terputus lagi sobat. Ini rupanya konektornya mungkin kurang ini ya, kurang, udah nggak pas lagi tuh, tidak, terputus lagi. Kita coba lagi. Oh, ternyata konektornya sudah agak error ini. Nah, ditarik sedikit. Ya, kita fokus lagi ya. Jadi perlu ditekankan harus terbaca komnya. Nah, untuk angkanya sendiri tidak harus kom 15 ya. Di komputer saya ini komnya kom 15. Di komputer sobat belum tentu ya, pasti beda. Bisa saja kom 1, kom 2, kom 3 dan selanjutnya. Yang perlu ditekankan yang penting itu komnya sudah terbaca. Waduh, ini membahayakan ini sobat. Karena ini sering terputus-putus ini. Ini terputus lagi. Nah, sudah terbaca ya. Oh, belum nongol ini. Tadi sudah ada suara. Wah, ternyata tidak langsung kebaca. Ini ternyata konektornya, nggak tahu konektornya, tidak tahu kabelnya ya sobat. Kita akan coba ganti kabel yang lain. Tapi kemarin-kemarin sini kabel masih bagus, ini kita pakai. Oke, kita hubungkan lagi handphonenya ke komputer. Kita ganti kabelnya, apakah bisa normal ya. Di sini sedang membaca ya. Kita tunggu dulu sampai drivernya terbaca karena mungkin ganti kabel. Jadi ada proses installing device driver software. Kita tunggu sampai komnya itu terbaca. Itu penting banget ya sobat, karena kita juga nggak bisa melanjutkan prosesnya kalau ID komnya itu tidak terbaca. Oke, di sini sudah selesai. Your device is already to use. Nah, di sini juga komnya sudah terbaca, dan karena kabelnya ganti ya, ternyata komnya juga ganti ya. Tadi kan kom 25, sekarang kom 26. Setelah terbaca komnya, kita langsung klik start.
Oke, kita klik saja startnya dan otomatis sedang berjalan proses daripada bypass FRP nya. Ya, tidak memerlukan waktu lama, hanya beberapa detik ya, kayaknya kurang lebih 1 menit juga kurang ya. Di sini reset, sudah ada tampilan reset dan juga handphonenya secara otomatis restart dengan sendirinya. Kita tunggu apakah berhasil bypassnya ini. Ya, di sini ada suara klenung-klenung dan membaca installing device driver software. Nah, oke sobat, ini handphonenya sudah ketampilan menu. Apakah berhasil? Dan hasilnya istimewa. Ya, di sini langsung ketampilan menu ya. Kita tidak perlu menginstal next lagi. Dengan secara otomatis handphonenya langsung ke tampilan menu, yang artinya proses bypass FRP atau akun Google-nya berhasil. Hebring banget. Kita akan cek kenapa handphone ini tidak support dengan fitur tollback ya. Untuk perangkatnya sendiri Samsung J2 untuk versi Android versi 5 ya di sini. Tingkat pet keamanan Androidnya di 2017 yaitu 1 Agustus ya. Kemungkinan ini ya sobat, jadi versinya ini ya yang kadang handphone itu tidak support dengan fitur-fitur yang biasanya kita pakai misalkan gitu ya. Ya, salah satu yang mempengaruhinya itu ya di bagian versi Androidnya itu, terutama di bagian tingkat pet keamanannya ya. Jadi kalau misalkan sobat mendapati kasus yang sama kemudian caranya itu ternyata tidak berhasil, itu berarti tidak support. Contohnya HP J2 ini ternyata tidak support dengan fitur tollback, yang tadinya sih kita akan melakukan bypassnya itu tanpa komputer, tapi ternyata tidak support dan pada akhirnya berhasil dengan bantuan komputer, yaitu dengan tool Odin. Oke, demikianlah cara bypass Samsung J2 2015 ini. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sejahtera, salam sukses dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.